Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya kedatangan teman lama nih ya, teman dari kecil ya, dari dulu yang karena kita sering main musik ya. Sering band-bandan, cita-citanya jadi artis, cuman artisnya nggak kesampaian. Bandnya hancur lah, hancur band namanya. Nah itu, jadi kenapa saya bawa teman saya, karena memang kebetulan hari ini dia main ke rumah saya ya, akhirnya kebetulan saya juga mau bikin video, akhirnya mau ada sedikit cerita lah tentang pengalaman saya waktu dulu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Orang ini yang selalu membawa saya kemana-kemana ya untuk berobat, tetapi ya alhamdulillahnya sembuhnya itu dengan cara sendiri gitu teman-teman ya. Nah, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, temen yang paling yang paling sibuk untuk menangani saya itu care ya kalau sekarang. Ini dia orangnya. Ketika saya terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian tidak ada perbaikan, saya suka telepon dia nih, tolong anterin ke rumah sakit, tolong anterin. Nah ini orangnya gitu ya. Semoga saja dianya itu tidak keberatan. Ya mungkin dia juga dulu keberatan sih, mungkin ya sedikit-sedikit minta antar ke dokter, sedikit-sedikit minta antar ke rumah sakit. Nah dia orangnya nggak keberatan dulu pas? Nggak juga sih dulu kan. Gini ceritanya ya mungkin karena kita temenan dari dulu gitu. Lost contact udah lama, kita waktu zaman bujangan lah ya kalau dikata zaman bujangan. Kita udah lost contact, dapat kabar ya temen sahabat saya dulu gitu ya. Sekarang kondisinya aduh ya memprihatinkan dulu ya. Sempet saya nggak percaya gitu, wah masa seorang beliau gitu ya sampai terpuruk sakit sampai waduh ya bertahun-tahun ya. Saya coba kontak temen juga kan, karena saya dapat kabar beliau dari temen saya juga, makanya saya cari info, akhirnya alhamdulillah udah ketemu ya. Saya sampai ya dengan cara saya sendiri gitu ya, minta antar ke rumah sakit. Bahkan dulu itu karena ke rumah sakit tidak ada perbaikan, ada perubahan lah. Akhirnya sempat bawa paranormal ini yang saya ceritakan dulu di video-video sebelumnya kan, sampai saya itu didatengin paranormal. Nah ini dia orangnya yang bawanya. Mungkin gitu ya. Saya pikir gini, ini medis udah dicoba medis tapi nggak ada hasil, nggak ada perubahan gitu ya. Saya sampai kepikiran gini, ya jangan-jangan maaf dikata ya, jangan-jangan mungkin ada orang jahil ya gitu ya. Ya kayak gitulah. Dan dulu itu memang medisnya itu paranormalnya itu sempat bilang kalau saya itu kena guna-guna ya. Ada ya. Sempat kena guna-guna, bahkan ketika dia bawa paranormal saya itu sempat marah ya, karena di situ saya sudah mulai paham sebetulnya ngapain orang saya bilang bawa paranormal. Makanya ketika paranormalnya itu dianterin pulang, saya telepon langsung ke dia sempat dimarahin sama saya, ngapain lo, saya bilang gitu, musyrik saya bilang gitu ya. Lebih baik ya percaya sama Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita harus yakin ya. Kita juga kan mesti tahu ya bahwa sehatnya kita, sakitnya kita itu semuanya pemberian dari Allah. Tetapi mungkin karena dia itu sudah habis akal, mungkin karena melihat dari sisi lain, ketika pergi ke rumah sakit ini nggak ada perbaikan, pergi ke dokter ini nggak ada perbaikan, sampai obat-obatan itu numpuk, tetapi nggak ada perbaikan. Mungkin dia inisiatif, akhirnya bawa paranormal ke rumah, dan omongan paranormal itu sungguh menggelikan buat saya. Doanya bagus ya, doanya doa agama Islam waktu itu paranormalnya, tetapi dia itu pemahamannya atau mendiagnosanya salah. Katanya dapat kiriman dari orang lain gitu ya. Nah itu makanya ketika lahir dari situ, pengalaman dari situ, saya selalu menekankan sama teman-teman ya, kalau sudah kalian diponis sama dokter itu gangguan asam lambung, ya sudah, jangan mencari-cari penyakit yang lain. Dokter itu lebih pintar ya. Dokter itu lebih jenius karena dia itu udah sekolah, pokoknya udah sering melakukan praktek. Nah itu ya, makanya pahami ke sana. Dan kemudian waktu itu juga
si paranormal sempat minta duit ya. Waktu itu lu juga jadi yang ngasih. Komersil lah. Ujung-ujungnya ya tetap duit gitu ya. Katanya untuk diupahkan itu tidak, katanya cuman harus banyak yang dibeli. Waktu itu beli apa aja waktu itu? Ya semacam kayak gitulah namanya orang kita bertanya sama paranormal kan, dia tuh kan nggak medis ya. Jadi pasti dia iming-imingnya ya seperti ya beli bunga ya, yang kayak terus gitu-gitu ayam hitam ya, yang dan nggak masuk di akal lah. Dan kebetulan yang belinya bukan saya ya. Nah ini dia yang belinya. Saya beli karena saya kan tanya sama orang-orang saya yang bawa orang paranormalnya. Ini temen kasihan. Saya ngomong sampai waktu itu beli bunga juga jauh sama itu, beli bunganya harganya nggak seberapa mahal, cuman itu jaraknya aja yang nyarinya yang susah nyarinya itu ya mungkin lah. Kemudian ayam hitam ya. Iya, ayam hitam lah. Ayam hitam ya, kita tahu kan ayam hitam itu yang sekarang itu harganya itu juga beli sampai 1,5 juta ya. Iya, itu juga kan nggak maksudnya nggak kita beli ayam hitam dia ngeluarin harganya berapa, kayak apa kalau dibilang tuh yang penting syaratnya aja gitu ya. Jadi dia itu sempat mahar lah kalau dibilang. Beli bunga teman-teman ya, kemudian beli ayam hitam untuk ngobatin saya karena itu syarat dari paranormal teman-teman ya. Nah dia banyak berkorban ya, waktunya ya, duitnya juga gitu. Nah makanya bagi teman-teman yang sudah sekarang divonis asam lambung ya sudah, jangan mencari-cari penyakit. Apalagi kalau misalnya pergi ke paranormal, takutnya nanti dikomersilkan gitu teman-teman ya. Gini lah. Untuk asam lambung sebetulnya mudah ditangani dengan tanpa uang teman-teman ya, dengan tanpa modal, hanya mengalihkan pola saja. Pola makan kalian kan sekarang itu kalian makan dengan hobi gitu yang dengan harga mahal. Nah sekarang alihkan saja membeli makanannya itu yang sehat-sehat. Pola sehat. Mulai dari sekarang itu tinggal merubah saja pola makannya. Jenis makanannya juga yang sehat-sehat. Kalau mungkin dulu mengandalkan hobi, nah mulai dari sekarang mulailah dengan makanan sehat. Jadi jangan mengandalkan hobi. Biarpun misalkan makanan itu kesukaan kalian atau hobi kalian, kita tengok nih ya. Apakah makanan itu bergizi, berguna buat kalian? Kalau seandainya tidak bergizi, kemudian ada efek sampingnya buat kalian, buat lambungnya menjadi tidak normal lagi, ngapain dikonsumsi ya? Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sangat harus menjaga sekali dengan makanan. Makanan yang, jangankan makanan untuk hobi, makanan yang bergizi kita juga, makanan yang bergizi juga itu bisa menimbulkan asam lambung kita tidak normal kalau seandainya ada efek samping. Contohnya kayak macam makanan yang bergas, kemudian yang pedas, yang santan, kemudian kafein, kemudian yang mengandung pengembang. Nah seperti itu ya, apalagi yang masem-masem itu sebaiknya hindari saja dulu. Jangan mengandalkan kalian hobi, saya hobinya makan sambal, kalian hajar terus efek sampingnya mau sampai kapan gitu perbaikannya. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya kalian sudah tahu hal seperti itu, sebaiknya lakukan saja. Untuk asam lambung mudah, cuman kalian mengatur pola makan saja, kemudian pola hidup saja, kemudian pola berpikir juga kalian harus jaga. Jadi pola berpikir itu bukan pola berpikir kalian harus berpikir gimana, bukan. Berpikirlah wajar, berpikirlah secara logika gitu teman-teman ya. Asam lambung tidak normal itu berarti kan terganggu ya. Gimana ini supaya perbaikannya supaya bagus lagi? Ya kalian harus normalkan lagi logikanya. Dengan cara apa? Menjaga asupannya buat tubuh kalian, menjaga asupannya buat lambung kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan dulu juga saya sempat marah-marah karena waktu itu saya sudah mulai paham waktu itu ya. Tetapi karena mungkin dia itu nggak ada teman, saya biasanya kan main selalu rame-rame bareng. Karena dulu itu sempat waktu bujangan sampai kesininya juga sering kita main band-bandan. Nah karena waktu itu saya terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, akhirnya jarang keluar lah, jarang kumpul-kumpul, dan akhirnya dia itu rindu berkumpul lagi. Makanya dia itu berusaha gimana caranya supaya saya sehat. Makanya dia bawa saya ke dokter, bawa ke dokter ini sampai paranormal pun didatangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu semoga saja paranormalnya yang dibawa sama dia itu sekarang melihat ini gitu teman-teman. Sekarang udah sehat. Ini bukti nyata. Ini sekarang sudah sehat, tetapi bukan karena ayam hitamnya, bukan karena bunga-bunganya, bukan karena mandi tengah malamnya Karena untuk mandi tengah malam itu sangat salah sekali. Banyak sekali nih orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis datang ke orang pintar, kemudian dikasih mantra doa-doa, walaupun doa-doanya itu misalkan doa-doa agama Islam, tetapi kalau misalkan caranya salah,
itu bisa menyebabkan asam lambung itu tidak akan sembuh-sembuh. Doanya baik mungkin kayak macam dulu juga sempat ada yang di kolom komentar itu, Pak saya dikasih doa-doa katanya bacaan ayat suci Al-Quran kemudian dimandikan tengah malam, apakah bisa? Untuk doanya bagus teman-teman, cuman cara penempatannya. Mandi tengah malam itu untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites spikosomatis sangat salah. Kenapa seperti itu? Karena cuaca dingin itu bisa menyebabkan asam lambung kita itu tidak normal lagi. Nah itu teman-teman, alangkah baiknya kalian mandinya itu sebaiknya jam 8 pagi-pagi. Jadi ketika sudah mandi kalian langsung berjemur. Karena apa? Karena untuk lebih cepat lagi menghangatkan tubuh. Karena untuk hawa dingin itu asam lambung kita itu nggak nyaman lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah teman-teman, semoga saja videonya itu menjadi menjadi pencerahan lah buat kalian, menjadi pengertian buat kalian bahwa masukan ya. Bahwa kalian itu kalau misalkan sudah diagnosa asam lambung dan ascites spikosomatis sama dokter ya sudah, jangan mencari-cari penyakit yang lain. Kemudian jangan pergi ke paranormal karena paranormal itu dan intinya kitanya bikin suges juga ya, jadi penyakitnya kita. Jadi apalagi kalau misalnya paranormalnya itu ngomongnya itu kayak yang benar-benar serius kemudian pasti gitu. Akhirnya dulu juga memang jujur ya, saya sempat mental saya sempat turun. Waduh kok saya ada orang yang nggak suka sama saya. Sementara waktu itu sampai detik ini juga saya belum pernah melakukan kesalahan sama orang lain. Jadi kita tuh jadi sujon ya. Jadi tuh kita yang lain-lain gitu. Udahlah jauhin yang kayak gitulah. Aslinya udah. Takutnya medis aja lah kita. Takutnya gini, nanti jin yang dipitnahnya itu benar-benar datang. Benar datang karena dia nggak ngerasa lah ini dipitnah ya. Nah itu ya. Jadi inget cerita itu tuh yang orang hilang di apa itu namanya? Bukan gua ya, di Cadas Pangeran itu ya. Siana ya bro. Janganlah udahlah. Kita yang medis aja. Yang di akal. Jadi yang pakai pikiran, pakai logika lah, berpikir secara wajar lah gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi biar kitanya itu, karena kenapa saya jelaskan seperti itu? Karena orang yang terkena asam lambung dan ascites spikosomatis sifat keponya itu sangat besar sekali. Sensitif bro. Ini terasa sama saya ya. Jadi ketika berobat ke dokter kesana kesini nggak ada penyembuhan, akhirnya ini sakit apa sih? Cari-cari tahu gitu ya. Akhirnya kalau misalkan mencari tahu kemudian salah orang, nanti kita dimanfaatkan teman-teman. Karena apa? Karena kitanya itu sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites spikosomatis itu mudah percaya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan orang bilang, waduh ini kamu kena guna-guna nih, nanti cemas lagi. Waduh kena guna-guna, yang namanya guna-guna kan susah disembuhkan, kita identiknya ke sana kan gitu ya. Akhirnya cemas lagi, was-was lagi, nangis lagi gitu teman-teman, sedih lagi, meratapi lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites spikosomatis, ketika sudah diponis sama dokter asam lambung ya sudah asam lambung saja gitu teman-teman ya. Kalian harus percaya sama dokter. Dokter itu lebih pintar teman-teman ya. Dokter itu lebih jago karena sudah sekolah, sudah sering melakukan praktek, pendidikannya sangat tinggi lah gitu ya. Jadi percayakan saja sama dokter. Nah tetapi kalau misalkan Pak saya itu percaya sama dokter, saya diponis asam lambung, tetapi karena sudah percaya sama dokter, tetapi kenapa asam lambung itu tidak membaik lagi, tidak membaik juga. Ingat ya, dokter itu hanya tahu medisnya. Ya, tetapi untuk psikisnya dokter itu tidak tahu. Makanya kalau misalnya kalian pergi ke dokter secara berulang-ulang terus, dokter itu selalu menyarankan pergi saja, katanya tolong kunjungi psikiater. Nah selalu begitu. Karena apa? Karena kita itu punya dua gangguan. Yang pertama medisnya, kemudian psikisnya. Nah itu teman-teman ya, bayangkan saja kalau misalnya si dokter itu tahu tentang psikisnya, mungkin kita itu akan sembuh ke dokter itu juga gitu teman-teman, yang nggak disarankan ke psikiater. Karena untuk dokter itu hanya tahu medisnya aja, hanya untuk membetulkan pencernaan saja gitu ya, penyakit dalamnya. Tetapi untuk psikisnya itu ada dokter tertentu gitu teman-teman ya, kayak macam psikiater, hipnoterapi gitu. Nah itu teman-teman, kenapa makanya teman-teman itu ketika mengeluh ke dokter sering berulang-ulang, dokter selalu mengatakan pergi saja ke psikiater, karena memang dokter itu sudah tahu ini asam lambung itu mudah sebetulnya. Yang tidak mudah itu pikirannya teman-teman ya, pikiran kitanya yang selalu ngaco gitu teman-teman ya. Sedangkan dokter sugesti gitu, memang sugesti. Jadi apapun yang terjadi, kita itu pemikirannya selalu salah. Waduh ini jangan-jangan, waduh ini bagaimana dengan ini, negative thinking aja ya. Negative thinking gitu. Itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, karena memang hari ini saya itu
main gitar-gitaran lagi ke studio. Dulu waktu kita lah. Jadi sekarang itu mau mengenang lagi karena yang lain sudah pada kumpul di studio, mau ceritanya mau band-bandan lah. Padahal nggak tahu lah suaranya. Reuni lah, lebih ke reuni. Silaturahmi gitu ya. Nah ini pemain bass. Aduh. Dan kebetulan saya itu di vokalnya juga, ada vokalnya satu lagi. Ada ya, lagi perempuan, cuman lagi kesini. OTW ya. Nah sekarang itu karena sekarang mau pergi langsung ke studio, mau ngumpul-ngumpul lagi. Jadi videonya saya hentikan teman-teman ya. Nah semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Amin. Semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi bahan pemintaran kalian. Menjadi kalian itu bisa berpikir dengan wajar, bisa berpikir dengan secara logika. Logis ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini selain bukan butuh obat, bukan butuh herbal, tetapi butuh pemahaman yang wajar gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan berpikir wajar, kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Assalamualaikum.